kalau saya mau bertahan di kontrakan saya lama tetap nggak mampu juga, karena kondisinya juga pandemi kayak gitu, nggak bisa apa-apa, sampai sekarang pun juga belum bisa apa-apa. Tapi insya Allah saya punya ikhtiar, punya rencana sama istri, kita nunggu-nunggu cari-cari, ya semoga Allah nanti memberikan kemudahan itu, karena Amin. ikhtiar yang kita inginkan tuh tetap bukan untuk materi, bukan untuk hanya kebutuhan materi saja, tapi gimana kita udah ngerasain nih susah, jangan sampai kita lihat orang lain susah gimana caranya sih gitu. Saya pengen mu'alaf itu tidak balik lagi ke akidah lama, tapi semakin kuat, semakin kokoh, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Jangan sampai mudah tergoyah dengan materi. Yang nungguin Pak di saya kakaknya bapak, yang kebetulan kepala sekolah di tempat saya bertanding. Ya udah, orang tahunya saya anaknya Pak di saya. Ini yang jadi kecewa. Hal ini ya yang istilahnya apa, membuat saya menjadi agak keras, sampai mungkin kalau untuk berkomunikasi selayaknya anak dan bapak itu canggung, wagu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau istri saya sering ngomong, bapak masuk angin, saya datang, ayo dahar tindak ke lorong ndak ngerepot ke wong akeh, ikuti dah batas gitu. Tapi kalau ada laporan lagi, Pak rada ini, saya masuk, karena bapak itu tipikalnya nggak mau apa ya, minta tolong Iya. ke saya, tapi pasti ke adik saya, Karena kewuh. ya kurang tahu Cak, tapi saya yakin beliau masih belum bisa menerima juga mungkin dengan saya, masih punya rasa sakit hati ketika dulu saya menantang beliau. Tetap manusiawi lah. Tapi jenengan sudah minta maaf belum? Sudah, sama istri saya sudah. Kan harus apa, walaupun orang tua seperti apa nggak suka, tetap kan harus mendatangi ya. Iya, saya sama istri saya sudah minta maaf secara apa ya, itu pun juga almarhum ibu saya yang minta maaf yang wes dan nggak usah diulang lagi. Oh iya Bu, saya minta maaf sama istri saya berdua ketika mau masuk balik rumah ini, karena kita nggak mau juga nanti menjadi beban. Ya kalau saya mau bertahan di kontrakan saya lama tetap nggak mampu juga, karena kondisinya juga pandemi kayak gitu, nggak bisa apa-apa, sampai sekarang pun juga belum bisa apa-apa. Tapi insya Allah saya punya ikhtiar, punya rencana sama istri, kita nunggu-nunggu cari-cari, ya semoga Allah nanti memberikan kemudahan itu, karena Amin. ikhtiar yang kita inginkan tuh tetap bukan untuk materi, bukan untuk hanya kebutuhan materi saja, tapi gimana kita udah ngerasain nih susah, jangan sampai kita lihat orang lain susah gimana caranya sih gitu. Wong susah mikir ke wong susah loh, kalau orang nggak susah, orang berkecukupan mikir ke orang susah normal biasa. Yeah. Tapi kalau orang susah mikir orang susah itu yang sulit kan. Makanya kalau secara pandangan saya, secara duniawi, kalau kita mau melihat duniawi, kita ingin mengharapkan, kita harus melihat bawah kita dulu deh. Betul. Tapi kalau kita ke akhirat, melihat akhirat, kita harus melihat Ke atas. orang yang di atas kita. Betul. Orang yang ilmunya lebih, gimana caranya kita bisa melebihi dia? Orang yang amalnya lebih dari kita,
Gimana caranya ya kita boleh apa? Nah ini makanya salah satu ikhtiar kita, insya Allah nanti kalau sudah selesai saya istilahnya ngewangi Raden Tukang itu, saya ingin memulai entah susahnya seperti apa, tujuannya adalah untuk berbagi, jangan sampai orang lain juga susah walaupun kita susah. Ya. Jadi sampai saat ini kan baru merumuskan. Gimana Bu? Nyandak lah? Belum, ya cari anu lagi, apa rumusnya lagi supaya kita pun juga nggak hanya melihat keuntungan materi, tapi keuntungan kepuasan orang lain. Nah kebetulan kan memang saya itu punya pikiran untuk jualan nasi murah yang bisa menjangkau orang banyak. Kalau nasi murah yang biasa-biasa saja udah banyak ya. Kita lihat merek-merek rumah makan terkenal itu ya kan, mereka jual dengan harga ini. Kira-kira kita jual harga segini bisa nggak ya? Saya hanya mikirkan di situ. Bisa nggak ya dengan kalkulasi tenaga, bahan baku, bisa nggak ya? Coba ya besok survei ke pasar, tanya. Sebelum kita kan memang saya sering seperti itu. Saya sering jualan beda. Karena apa? Yang saya jual itu bukan komoditi. Jadi nggak akan bertahan. Makanya kan saya tak ikut jadi asisten tukang dulu aja deh, sambil nunggu kondisi. Tapi ketika saya bilang ke istri kemarin, ini bakso karena orang semua butuh makan ya. Oh ya, jadi misalnya nasi ayam harga 5.000 itu kira-kira menjangkau enggak? Ayamnya ayam apa? Sayap. Saya bilang sayap. Kalau ayam yang dipotong-potong itu percuma. Nasinya cuma nasi ayam yang sayap. Kira-kira nyampe enggak? Kalau kita lihat di brand merek ini aja harganya sekitar paling murah 8.000. Kita jual 5.000 kira-kira. Target kita adalah bukan puluhan tapi 100. Karena ketika 100 kita akan terakomodasi dari biaya produksinya. Tapi kalau di bawah itu tekornya sih enggak. Cuma ini barangnya jadi barang enggak segar, kan gitu. Itu bencana next. Tapi yang pasti saya punya tujuan itu untuk berikhtiar gimana sih kalau kita bisa membuat orang lain bisa merasakan senang juga, termasuk berbagi ilmu, termasuk ya banyaklah yang manfaat itu, walaupun itu baru sebatas opini atau belum terrealisasi, tapi paling tidak ini sudah ada dalam pemikiran. Bahkan dulu pun juga saya pernah punya ikhtiar ketika mau masukkan anak ke pesantren, kondisi nggak ada apa-apa, tapi ini anak harus sudah terlanjur diterima. Ada dan batas waktu untuk biaya daftar ulang. Ini 1 bulan loh. 1 bulan itu nyampe nggak Bu? Kita punya Allah nih. Yuk kita jualan. 1 bulan insya Allah. Tujuan kita, niat kita adalah baik. Niat kita ingin memberikan pendidikan agama yang terbaik buat anak. Insya Allah diijabah. Udah. Salahnya doa saya hanya untuk masuk sekolah aja. Mungkin saya anggap dalam bercanda itu salah. Mengapa nggak berkelanjutan ya untuk apa mencukupi kebutuhan selamanya untuk keluarga? Ya udah,
ketika sudah terkumpul angka yang sudah kita inginkan dengan di awal doa yang saya butuhkan itu tercapai, jalannya jadi sepi. Wah, ini salah doa kayaknya saya sampai kelas itu. Tapi nggak apa-apa deh, ini cita-cita. Akhirnya anak masuk. Gimana caranya nih? Anak udah masuk, biaya. Oh, masih jalan, bisa. Nah, sambil saya cari ilmu lagi di pesantren itu, ketemu dengan teman-teman ustadz tuh. Jadi yang waktu dulu masih jadi santri, sekarang udah ngajar di situ, jadi kan ketemu itu ketawa gitu, Mas Wahyu, gimana Mas ini? Iya, ini anak sekarang di sini mau nitip ya. Bener ya? Iya, nitip aja supaya anak enggak kayak bapaknya. Iya Mas, insya Allah. Ada salah satu ustadz yang ketemu almarhum guru saya, Ustadz Wahyudin. Saya sampaikan anak saya sekarang di sini, Pak. Nangis. Masya Allah, bapaknya dulu kayak gini, sekarang anaknya masuk di sini. Ya, didoakan. Salah satu cara saya mencari ilmu seperti itu. Jadi perjalanan dari saya awal masuk Muslim menjadi seorang Islam itu memang kalau dipikir dari kisah saya mungkin nggak ada berat, karena yang berat-berat saya simpan sendiri. Yang pasti gambarannya utamanya adalah tidak ada sesuatu yang mulus, apalagi menjadi seorang mualaf itu nggak akan ada hal yang mudah. Bukannya menakut-nakuti, tapi gimana caranya supaya kita mudah untuk menggapai rahmatnya Allah menjadi seorang mu'alaf. Masya Allah. Jangan takut untuk diuji. Kalau diuji jangan berburuk sangka, bersuudzon dengan Allah, karena itu bukti cintanya Allah kepada kita. Betul. Gimana kita mencintai Allah sebagaimana mestinya. Harus bagaimana kita mencintai Allah. Jadi saya ingin mu'alaf itu tidak balik lagi ke akidah lama, tapi semakin kuat, semakin kokoh. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, jangan sampai mudah tergoyah dengan materi, iming-iming materi. Banyak sekali sekarang seperti itu. Istilahnya diuji jangan tumbang, dipuji jangan terbang. Betul. Oke, terima kasih Pak. Iya. Wahyu ya. Iya. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami, dengan pemirsa sahabat Mu'alaf TV, karena mungkin waktu ya sudah mungkin udah larut. Jam berapa Pak? Jam 11:04. 11:04. Nanti mungkin suatu saat kita sambung lagi. Insya Allah. Insya Allah kalau ada umur panjang, insya Allah ya. Insya Allah. Nanti juga saya pesan doa untuk pemirsa Mu'alaf TV yang khususnya berada di Solo. Andai kata bila mana saudara-saudaraku Mu'alaf yang baru menginginkan untuk bisa membaca Al-Quran, saya menyediakan waktunya. Siap, terima kasih banyak. Insya Allah. Jadi supaya mereka juga punya pegangan. Siap. Itu Cak Nur. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada Muslim yang sudah sejak lahir maupun para mu'alaf ataupun orang yang mau masuk Islam tapi masih ragu-ragu, bimbang, atau mungkin karena terkadang mau masuk Islam ini kan banyak tantangan. Iya. Disitulah ada rasa keraguan ya kan, atau mungkin nggak keberanian gitu ya. Iya. Monggo. Jadi kalau saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri, terutama daripada
pemirsa Mu'alaf TV, baik yang sudah muslim sejak lahir maupun mu'alaf maupun yang akan insya Allah menjadi mu'alaf, semoga Allah memberikan hidayahnya. Amin. Bahasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebenarnya kita itu diciptakan di dunia manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kaitannya apa? Ibadahmu piye? Ibadahmu bagaimana? Ketikamu menjadi muslim, ibadahmu seperti apa? Ketika kamu sudah orang mu'alaf, ibadahmu seperti apa? Ini yang akan menguatkan sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan harus kita niatkan ibadah. Kita pun ingin berpindah keyakinan menjadi seorang mu'alaf, itu adalah sebuah ibadah. Kita bekerja adalah ibadah. Kita hidup itu adalah ibadah. Jadi semuanya kita niatin untuk ibadah. Insya Allah kalau kita berniat untuk ibadah, hal-hal yang kita kerjakan tidak akan ada yang mubazir. Bahkan mungkin akan diberikan balasan yang luar biasa. Karena nikmatnya Allah itu tiada tara. Gitu Cak. Allah. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya. Semoga ini menjadi inspirasi, Amin. menjadi pelajaran termasuk buat saya sendiri. Ya kan, saya juga masih banyak belajar dengan orang-orang yang mungkin yang hijrah maupun orang-orang yang baru menginjak mu'alaf. Begitu, terima kasih banyak. Ya Cak Nur. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih buat pemirsa sahabat Mu'alaf TV yang sudah setia menemani perbincangan kami. Semoga ini menjadi inspirasi atau kita bisa mengambil ibrohnya sehingga kita bisa menjadi manusia yang kokoh, tangguh, dan kuat imannya. Demikian, apabila saya atau kami ada kesalahan, semata-mata itu saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahyu. Sehat selalu. Amin amin. Semoga juga. Minum kopi dulu. Silahkan minum kopi. Oke, udah. Alhamdulillah.